wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sariful Hidayat, CGP Angkatan 9 Kabupaten Ukan Kompi, akan melaksanakan supervisi. Rekan saya, nama saya Dian Pastor Utomo, guru kimia di SMA Negeri 1 Tengau. Dalam ini saya akan melaksanakan pra-observasi dalam rangka kegiatan supervisi, dan dalam ini akan dilaksanakan oleh Bapak MS Bayu. Baik Pak Adi, hari ini kita akan melakukan pra-observasi terlebih dahulu sebagai memantau untuk pelaksanaan observasi nanti. Dalam pelaksanaan pembelajaran nanti, menurut yang sudah Bapak rancang, kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Oke, dikarenakan ini kan saya masuk di kelas 11 IPS ya. Untuk materi yang diajarkan yaitu tentang bab asam basa. Dan untuk topik yang akan disampaikan untuk nantinya pas kegiatan itu topik berkenaan tentang cara menghitung pH dari larutan asam dan basa. Oke, dari yang Bapak sampaikan dari tujuan pembelajarannya ini asam dan basa. Nah, oke Pak Adi, area pengembangan yang hendak ingin dicapai dari proses pembelajaran ini apa ya? Yang jelas ada dua di sini. Yang pertama itu berpikir kritis, yang kedua berkolaborasi. Dalam hal ini ya tadi bikin diskusi dalam kelompok. Oke Pak Adi, dari tujuan, kemudian area yang ingin dikembangkan. Tentunya Bapak punya strategi nih dalam mengembangkan proses pembelajaran di kelas nanti supaya tujuan Bapak ini tercapai. Nah, kira-kira strategi apa yang akan Bapak terapkan di dalam kelas nanti? Untuk saat ini sendiri mungkin ada 3 poin. Yang pertama itu tentang pemberian LKPD secara berurutan. Terus yang kedua itu sebagai guru menjadi fasilitator dalam hal ini untuk membenarkan pemahaman siswa. Yang ketiga itu jelasnya kita akan memberi peluang siswa untuk mengungkapkan pendapat tentang materi yang mereka pahami. Oke Pak Adi, jadi untuk pra-observasi saya rasa cukup. Jadi Bapak nanti silakan bekerjasama dengan peserta didik saya apa yang ingin dicapai, tujuannya itu bisa dengan lancar. Saya rasa untuk hari ini kita cukupkan dan kita akan langsung ke kelas ya, karena sudah waktunya untuk masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap semuanya ya? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu agar nantinya pembelajaran ini bisa dilaksanakan dengan baik. Berdoa dan nanti selesai. Oke, selesai. Selanjutnya Bapak akan melakukan absensi. Haji Pamungkas, lewat. Ardiansa, Lewat. Bagas, lewat. Devi, Lewat. Endang, Ferdi, lewat. Tiga, apa? Ferdi, Dedo, Rega, lewat. Ana, Saya Pak. Inka, Saya Pak. Laras, Saya Pak. Marisa, Saya Pak.
ke materi yang kita pelajari hari ini, kita sedikit review di pertemuan sebelumnya. Nah, sebelumnya sudah kita bahas tentang materi pokok, yaitu tentang asam dan basa. Oke, nah kemarin juga kita bahas bahwa untuk pengertian asam dan basa kan banyak sekali teori yang menyimpangkan. Nah, salah satu yang akan kita bahas yaitu teori tentang Arrhenius. Pertanyaan sekarang, di antara kalian kira-kira masih ingat apa itu pengertian asam dan basa berdasarkan teori Arrhenius? Ada yang bisa katakan? Si Anda. Asam menurut Arrhenius adalah larutan yang ketika dimasukkan dalam air akan menghasilkan H+, sedangkan basa adalah larutan yang ketika dimasukkan dalam air akan menghasilkan OH-. Oke, benar. Jadi berdasarkan teori Arrhenius, asam itu ketika dimasukkan dalam air atau larutan yang ketika dimasukkan dalam air dia itu akan menghasilkan ion. Ada ion H+. Sedangkan yang basa itu ketika dimasukkan dalam air pasti dia akan menghasilkan OH. Nah, selain itu juga asam itu kan dibagi berdasarkan tingkat kekuatannya, baik asam dan basa itu dibagi berdasarkan tingkat kekuatannya. Kira-kira berdasarkan kekuatannya asam dan basa itu dibedakan menjadi berapa? 2 macam. Oke, Bagas silakan. Untuk asam itu dibedakan menjadi 2, ada asam kuat dan asam lemah. Untuk asam kuat itu bila dilarutkan di dalam air maka akan terionisasi secara sempurna. Sedangkan untuk yang asam lemah maka dilarutkan ke dalam air akan terionisasi sebagian. Sedangkan untuk basa itu sama seperti asam tadi. Jadi yang kuat akan terionisasi sempurna di dalam air dan yang lemah akan terionisasi sebagian di dalam air. Oke. Jadi secara sederhananya untuk asam sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada yang asam kuat, ada asam lemah. Apa tadi asam kuat? Asam kuat adalah Asam yang ketika dimasukkan dalam air dia akan terurai sempurna. Dalam ini yang terurai adalah terurai menjadi ion-ion. Sedangkan yang dia itu asam lemah adalah suatu asam yang ketika dimasukkan dalam air dia akan terionisasi sebagai yang basa juga sama, ada basa kuat juga ada basa lemah. Nah, kalau yang kuat berarti dia jelas dia akan terionisasi sempurna atau terurai sempurna, sedangkan yang lemah dia akan terurai sebagai itu materi kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan pelajari tentang yang namanya menentukan nilai pH cara bagaimana menentukan atau rumus untuk menentukan pH suatu larutan baik asam dan basa. Untuk membangun pengetahuan awal kalian, Bapak di sini akan menginstruksikan kalian untuk diskusi kelompok. Jadi sudah terbagi menjadi 5 kelompok. Jadi tugas kalian silakan baca referensi yang Bapak kasih, kalian simpulkan kira-kira apa yang dimaksud sebagai pH, apa yang dimaksud sebagai Ka atau konsentrasi asam, apa yang sebagai konsentrasi basa, itu harus kalian cari. Jadi silakan kalian baca materi tentang asam dan basa yang Bapak kasih. Nanti salah satu kelompok akan mempresentasikannya ke depan. Silakan diskusikan. Apa yang diskusikan? Yang pertama, apa itu pH? Yang kedua, rumus menentukan
Silakan kakak cari. Nah, cara untuk menentukan pH asam apa? Kalau asam kuat kan ada ini asam kuat, ada asam lemah kan? Untuk menentukan asam kuat ini rumusnya. Yang penting ketika dijelaskan di depan ini kan di depan nih. Yo. Coba lah, cek lagi. Sudah belum? Belum. Berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pengamat yang telah untuk yang pertama yaitu penelitian pH. pH atau derajat keasaman yang dikenal sebagai konvensional hidrogen atau konvensional hidrogen digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasahan dari suatu lautan. Kemudian nomor 2 yaitu rumus menentukan pH asam dan basa. Untuk menentukan pH asam yaitu adalah rumus pH sama dengan log apel. Dan basanya menggunakan rumus pH sama dengan PKW min pOH. Adapun untuk menghitung pOH adalah pOH sama dengan min log OH min. Untuk selanjutnya yaitu ada Ka dan Ma. Ka dan Ma asam yaitu adalah Ka tetapan ionisasi asam dan Ma konsentrasi larutan asam. Dan untuk Ma basa dan Kb basa maksudnya dan Mb adalah Mb sama dengan konsentrasi larutan basa dan Kb tetapan ionisasi basa. Jadi sekian presentasi dari pembahasan kelompok ini. Kalau ada pertanyaan, untuk kelompok lain jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan. Teman-teman yang lain, kelompok lain, kelompok 2. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya dan perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi, pengertian pH atau pH itu sendiri apa tadi? pH itu kan sebetulnya definisinya adalah power of hydrogen. Hidrogen. Lalu kita asumsikan sebagai bahasa Indonesia adalah kekuatan daripada hidrogen. Pengertian umumnya itu adalah suatu ukuran yang menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu lautan. Bagaimana untuk menentukan
menentukan atau rumus menentukan pH, kita di sini punya yang namanya asam dan basa. Itu masing-masing dia memiliki rumus yang berbeda. Untuk yang asam itu rumusnya adalah untuk mencari pH-nya adalah pH itu sama dengan menlog. Hah? pOH itu sama dengan berapa? Dari OH mix atau pH yang didapat, kita bisa masuk pH itu sama dengan 14 kurang pOH. Jadi kalau mix untuk pH sendiri adalah power of hydrogen. Itu secara kepanjangannya. Untuk definisi umumnya adalah ukuran yang menyatakan tingkat atau keasaman dalam pembasahan suatu larut arogan. Untuk mencari pH-nya kita bisa punya rumus ini pH sama dengan menlog H plus basa. Kita punya pOH sama dengan menlog OH. pH sama dengan 14 pOH. Terus ini juga ada namanya Ka. Ka itu apa? Namanya MA. MA adalah konsentrasi asa. Ada juga K. Berarti terdapat MB adalah konsentrasi basa. Untuk contoh soal pengerjaan bagaimana cara menentukan pH bisa kalian lihat di LKPD. Di LKPD dicontohkan bahwa tentukan apa di soal itu? pH dari CA. yang asam dulu, yang asam Cl bermolar 0,01 N. Dia akan berikan ya, itu disuruh tentukan pH dari HCl 0,01 N. HCl itu apa? Asam klorida. Nah, kita cek asam itu kan tadi terdiri dari dua. Ada yang asam kuat, ada yang asam lemah. HCl dia termasuk yang asam kuat atau asam lemah? Kuat atau lemah? Lemah apa kuat? Jadi HCl termasuk asam kuat. Kita tahu bahwa untuk menentukan pH itu rumusnya pH asam ya sama dengan menlog karena H plusnya belum diketahui harus kita cari. Bagaimana cara menentukan H plus? Kita punya rumus kemarin. Untuk menentukan H plus Sama dengan apa? Dikali A. MA itu konsentrasi tadi, A ini adalah valensi asam. Jumlah H di dalam larutan ketika larutan tersebut dilarutkan dalam air. Jadi kita uraikan dulu. HCl terlarut jadi apa? H plus ditambah Cl. Jadi hanya ada berapa di sini? Satu ini menyatakan A-nya. Konsentrasinya berapa di soal? Berarti 0,01 dikali A-nya berarti 1. Berarti berapa nilai hapusnya? Tetap kan? 0,01. Kalau sudah kayak ini, untuk memudahkan kita menghitung nilai pH-nya, kita ubah 0,01 menjadi 10 berpangkat. 0,01 kalau 10 berpangkat berapa hasilnya? 10 pangkat? Min 2. Sudah, kalau sudah keluar ini kita masukkan sama dengan menlog dari apanya berapa? 10 pangkat min 2. Sama dengan masih ingat pelajaran logaritma? Kalau kita punya log dari 10 pangkat A pasti ada sama dengan A. Jadi kalau kita punya min log 10 pangkat min 2 berarti hasilnya gimana? 2. Tetap di sini sama min. Berarti hasilnya min 2. Min dikali min. Hasilnya 2. Nah dalam ini pH dari HCl 0,01 molar itu adalah 2. Paham kalau sini? Nah, untuk kalian
pemahaman lebih dalam lagi, Bapak kasih tugas mandiri. Jadi silakan nanti kalian cek di LKPD kalian, itu ada tugas mandiri, kalian kerjakan. Untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas. Oke, cukup sekian aja pertemuan kali ini. Untuk kalau tidak ada salah kata Bapak, maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Bila ditaufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Adi? Sekarang perasaannya sudah seperti si kelas? Untuk perasaan sendiri yang jelas ini pengalaman baru lagi. Untuk masalah kelemahan tanpa Bapak sudah tahu sendiri bagaimana. Mungkin ada beberapa yang tidak disampaikan dan untuk kedepannya mungkin harus lebih dipersiapkan lagi karena dalam hal ini mungkin persiapannya kurang. Baiklah, jadi ada beberapa rancang, tapi secara umum semuanya sudah berjalan bagus, baik. Cuma ada poin-poin yang saya perlu saya beri masukan. Dari awal Bapak penggunaan motivasi kurang, tidak ada motivasi belajar, sehingga tujuan kita kan untuk memotivasi biar anak-anak semangat di dalam menjadi ini. Kemudian dari proses pembelajaran yang tujuan Bapak dari 2 poin yang ingin Bapak kembangkan, yang pertama berpikir kritis, kemudian yang kedua kolaboratif. Poin kedua tercapai, untuk kolaboratifnya mereka kerjasama tim, oke. Tapi untuk berpikir kritis mereka hanya sebatas di kelompok mereka kritiknya, tetapi ketika mereka presentasi agak kurang. Mungkin nanti Bapak dikembangkan lagi di bagian itu. Kemudian ada termasuk Bapak ini harusnya kan, apalagi materinya itu kan materi yang sifatnya bisa dipraktekkan gitu kan, biasanya kita praktekkan, tidak harus yang rumit, kita ambil yang mudah saja gitu kan, kita praktekkan atau kita tampilkan media, kita menggunakan media misalkan elektronik, bisa menggunakan slide, bisa menggunakan ini, jadi lebih visual, jadi anak kan lebih tertarik. Kemudian nah terakhir itu Bapak tinggalan refleksi itu penting Pak. Jadi kita gunanya refleksi itu kan, kalau saya guru, Bapak guru, mungkin kan kita sudah paham apa kira-kira ini, tapi kan keinginan anak kan kita tidak tahu. Nah, dengan kita adanya refleksi terhadap murid, terhadap kita akan diberitahu, oh ternyata kita ini kurangnya di sini, ternyata maunya anak seperti ini loh. Mungkin anak pengennya belajar menggunakan media yang sifatnya langsung atau visual atau seperti apa, kan kita perlu menggali, karena setiap anak itu kan memiliki bakat yang tersendiri kan, bakat itu yang harus kita gali, kita kembangkan, kemudian kita kan jadi termotivasi kan anak itu. Nah yang terakhir di bagian penutup doa. Nah itu jadi alangkah baiknya ketika doa itu diberikan kesempatan untuk anak-anak yang ingin. Jadi biar anak-anak secara religinya itu justru terbangun, tercipta suasana yang jadi secara kebatinan. Jadi mereka belajar benar-benar dari hati gitu. Jadi kalau kita ajarkan, jadi mulai dari yang kecil, jadi kita latih mereka sehingga secara kebatinan terbentuk dalam sikapnya.
Itu yang perlu saya sampaikan Pak Adi. Nah, menurut Pak Adi nih sekarang dari hasil diskusi kita sudah panjang, mulai dari pra, kemudian supervisi kelasnya, kemudian sekarang pasca observasi. Nah, menurut Pak Adi, rencana tindak lanjut dari hasil kita ini yang untuk mengembangkan Pak Adi kira-kira apa? Nah, tentunya yang berdasarkan tadi pemaparan Pak kan ada beberapa kelemahan ya. Tidak tersampaikan, bahkan perlu diekspor untuk siswa. Itu mungkin kedepannya akan dicari bagaimana cara atau efektivitas yang perlu digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Contoh kayak tadi media itu perlu mungkin dalam hal ini pemakaian elektronik, karena kan sekarang itu lebih siswa itu mungkin bisa mengagumi digital tadi. Terus untuk yang masalah refleksi memang benar, refleksi memang perlu, mungkin dari guru juga perlu mewakili kiranya kekurangannya apa yang kiranya perlu keinginan daripada siswa yang gimana perlu disampaikan. Yang keempat masalah penutup doa kita tadi agak kurang agak teralihkan dengan pembelajaran yang terlalu fokus, jadi untuk membersihkan waktu mungkin tadi jadi guru ya, artinya siswa, mungkin itu tadi yang perlu diperbaiki. Oke, jadi nanti ya. Jadi jangan sampai justru kita kaku dengan seperti ini. Nah, jangan sampai. Dan saya juga bukan suatu harus yang harus ditakuti ya Om ya. Jadi ini sebagai media kita untuk saling belajar. Kemudian kalau ada pun apa yang saya sampaikan tadi itu bukan suatu penilaian, tapi ini koreksi bersama. Jadi mungkin saya termasuk tadi, jadi ada perbaikan ke depan. Harapannya ujung-ujungnya peserta didik yang memiliki poin, jadi kita juga meningkat pemahamannya, tapi hasil akhirnya itu adalah peserta didik yang prestasinya meningkat. Saya rasa itu Pak Adi, terima kasih dan kita bertemu di lain waktu.